Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dan masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa. Baik, hari ini kita akan bahas bab 6 tentang analisis kelayakan investasi. Pertama adalah konsep dasar analisis kelayakan investasi. Pengertian studi kelayakan investasi menurut Swad Husnan dan Suarsono adalah studi kelayakan proyek, penelitian tentang dapat tidaknya proyek dilaksanakan dengan berhasil. Kemudian menurut Suryana, studi kelayakan bisnis atau disebut juga analisis tentang proyek bisnis, suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinus. Yang kedua adalah aspek-aspek dan tujuan kelayakan investasi. Pertama adalah ekonomis proyek bagi proyek. Kemudian yang berikutnya ekonomis proyek sebagai tempat proyek dilaksanakan. Ketiga, sosial proyek bagi masyarakat sekitarnya. Karakteristik studi kelayakan investasi pertama adalah ruang lingkup kegiatan proyek atau investasi. Kedua, cara kegiatan proyek dilakukan. Ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh proyek. Berikutnya, sarana diperlukan oleh proyek, hasil kegiatan proyek tersebut, akibat yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat dari adanya proyek tersebut, dan langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek tersebut. Nah, pentingnya kelayakan investasi pertama pada dasarnya harus bisa merintis usaha baru, kemudian mengembangkan usaha yang sudah ada dan memilih jenis usaha yang paling menguntungkan. Kemudian konsep investasi. Konsep investasi atau investasi adalah modal yang ditanam sekarang atau saat ini yang diharapkan akan diterima kembali setelah beberapa tahun kemudian. Kemudian jenis investasi ada aktiva dan investasi dalam aktiva. Aktiva yang dimaksud adalah harta kekayaan perusahaan yang tidak terbatas pada yang berwujud, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Investasi dalam aktiva dapat dibagi dalam dua aktiva. Pertama, aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, adapun investasi dalam bentuk aktiva tetap adalah penanaman modal aktiva dengan harapan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan melalui operasinya. Ketiga adalah alasan perusahaan mengadakan investasi. Pertama, motif yang ambisi, kemudian motif kreasi, motif ekonomi, dan motif spekulasi. Pertimbangan dalam investasi adalah pertama, pengeluaran untuk penanaman modal, kemudian keputusan pembelajaran modal, keputusan investasi, dan banyak ragam kebutuhan investasi lainnya. Kemudian net cash flow dalam kegiatan investasi adalah cash flow sebelum depresiasi, tetapi setelah pajak apabila proyek investasi dibelanjai dengan modal sendiri. Karena
Cash flow merupakan taksiran total penerimaan yang diharapkan akan dapat diperoleh cash inflow selanjutnya. Itu menutupi pengeluaran yang diperkirakan akan timbul selama periode tertentu atau cash outflow. Kemudian metode analisis atau penilaian investasi. Metode payback period adalah jangka waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengembalikan modal investasinya dari cash flow. Kedua, metode net present value atau NPV. Metode ini ditunjukkan untuk menilai evaluasi proyek dengan menggunakan discounted cash flow atau disebut present value. Ketiga adalah metode internal rate of return, adalah untuk mencari suatu tingkat bunga yang akan menyamakan jumlah nilai sekarang dari penerimaan yang diharapkan diterima dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran untuk investasi. Kemudian model analisis menggunakan variabel investasi. Investasi, pembelian alat-alat modal, kemudian persediaan dagang, inventory, dan struktur usaha. Itu termasuk pembelian rumah baru untuk rumah tangga. Investasi swasta terdiri atas dua jenis. Pertama adalah inventory investment, termasuk di dalamnya semua perubahan dalam persediaan bahan baku, perlengkapan dan produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah fixed investment, termasuk di dalamnya semua produk yang dibeli oleh perusahaan akan ditujukan untuk dijual kembali. Baik, sampai di sini untuk materi bab 6 hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.